organisasi di berbagai daerah di tingkat provinsi dan kabupaten, karena memang KPA ini tersebar di berbagai provinsi. Sebenarnya ini sebagai bukan hanya seremonial, tetapi kami ingin mengingatkan bahwa ada mandat konstitusi kita, mandat UU PA yang tidak kunjung dijalankan. Kami organisasi yang sejak 94 mendorong ini, dan kita sudah punya pengalaman bersama-sama dengan kementerian dan lembaga bagaimana mendorong upaya negara ini untuk memastikan ada kedaulatan agraria, tidak saja keluar tapi juga ke dalam. Bagaimana tanah untuk rakyat, bumi, air, kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu bisa diwujudkan. Nah, kami ingin menjelaskan bahwa judul dari pernyataan sikap kami adalah rakyat dan kekayaan bangsa setiap hari dijarah. Presiden dan DPR RI harus segera menjalankan reforma agraria sejati sekarang juga. Kalian terima kasih kepada pimpinan DPR, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Bapak Saan Mustafa, dan Bapak Cucun Ahmad yang sudah memfasilitasi pertemuan ini, dan tentu kepada rekan-rekan Ibu Bapak sekalian dari DPR RI, kemudian juga kepada seluruh menteri terkait yang berkaitan dengan agenda reforma agraria. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika. Saya adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Pada hari ini KPA yang hadir di dalam forum ini ada Serikat Petani Pasundan, kemudian Serikat Pekerja Tani Karawang, Pergerakan Petani Banten, Serikat Petani Majalengka, Persatuan Petani Cianjur, Persaudaraan Petani Surya Kencana Sukabumi, kemudian juga Serikat Nelayan Indonesia, Serikat Petani Badega. Bersama kami juga hadir kawan-kawan dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat, secara khusus diwakili oleh Konfederasi Kasbi, KPBI, dan teman-teman semuanya yang selalu setia membersamai gerakan reforma agraria, kaum tani, kaum nelayan. Dan kemudian juga ada perwakilan dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selalu juga menemani Serikat Petani Pasundan. Jadi Bapak Ibu sekalian, KPA ini adalah organisasi beranggotakan 139 organisasi petani, organisasi nelayan, organisasi masyarakat adat, dan juga organisasi non-pemerintah yang sejak 1994 kami memperjuangkan dan mendorong agar negara ini menjalankan reforma agraria sesuai dengan mandat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Pokok Agraria, TAP MPR 9 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kami pada hari ini tentu berterima kasih kepada pimpinan DPR yang sudah memperkenankan untuk berdialog dan memfasilitasi juga untuk bertemu dengan para menteri, Bapak Menteri, Menteri Agraria, Menteri Kehutanan, kemudian ada juga Menteri Desa, Menteri Pariwisata, kemudian juga PLT Menteri BUMN yang dalam perjalanan, dan Kepala Staf Kepresidenan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kami mengapresiasi. Jadi Hari Tani Nasional ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kami, kaum tani. Ini ibarat lebarannya kaum tani. Jadi mungkin ini sangat ada kekesalan, tapi juga tentu berterima kasih karena pada akhirnya kami dibukakan pintu, kurang lebih diberikan tempat kursi 100 orang agar petani bisa masuk karena jarang kami bisa menikmati gedung DPR RI ini. Terima kasih. Jadi tadi teman-teman petani langsung berfoto karena memang ini momentum yang jarang. Jadi Hari Tani Nasional ini ada kepresnya, Bapak Ibu sekalian. Meskipun pemerintahan seringkali melupakan bahwa ada yang namanya Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September yang menandai lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria yang sebenarnya oleh para pendiri bangsa kita untuk memperbaiki residu kolonialisme pada saat itu yang sudah memporak-porandakan sumber-sumber agraria kita, bagaimana negara ingin memulihkan terutama hak atas tanah kepada rakyat yang pada masa lalu dirampas. Nah, 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria justru masih diingkari, diabaikan, tentu kalah dengan banyak undang-undang sektoral, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja yang justru memunggungi petani, memunggungi nelayan, masyarakat adat dan perempuan di pedesaan. Nah, kami ingin menyatakan bahwa di Hari Tani Nasional ini tentu ingin juga menyampaikan selamat Hari Tani Nasional kepada seluruh kaum tani di Indonesia. Jadi selain kami melakukan aksi peringatan Hari Tani Nasional di Jakarta,
Kita juga melakukan aksi di berbagai daerah di tingkat provinsi dan kabupaten karena memang KPA ini tersebar di berbagai provinsi. Sebenarnya ini sebagai bukan hanya seremonial, tetapi kami ingin mengingatkan bahwa ada mandat konstitusi kita, mandat UU-PA yang tidak kunjung dijalankan. Kami organisasi yang sejak 94 mendorong ini dan kita sudah punya pengalaman bersama-sama dengan kementerian dan lembaga bagaimana mendorong upaya negara ini untuk memastikan ada kedaulatan agraria, tidak saja keluar tapi juga ke dalam. Bagaimana tanah untuk rakyat, bumi, air, kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu bisa diwujudkan. Nah, kami ingin menjelaskan bahwa judul dari pernyataan sikap kami adalah rakyat dan kekayaan bangsa setiap hari dijarah. Presiden dan DPR RI harus segera menjalankan reforma agraria sejati sekarang juga. Kenapa kami menyatakan ini? Bahwa peristiwa-peristiwa sebelumnya dari sejak aksi 25, 30 dan seterusnya itu tentang penjarahan-penjarahan kepada para pejabat sebenarnya yang sunyi dan luput dari pemberitaan adalah penjarahan tanah-tanah rakyat, kekayaan alam di pedesaan. Ini adalah isu-isu, ini adalah penjarahan nyata di lapangan. Bagaimana petani, nelayan, masyarakat adat kehilangan tanahnya, nelayan kehilangan aksesnya ke laut, wilayah tangkapnya di kapling-kapling, dan konsesi-konsesi itu terus berdiri, bahkan puluhan tahun. Jadi ini adalah serikat-serikat tani yang sebenarnya bukan baru, sejak dari Orde Baru, sudah menguasai tanah, sudah menjadi kampung, sudah menjadi desa definitif, sudah menjadi ada sekolah, ada masjid, ada musola, ada gereja, ada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan pemerintahan desa. Tapi tidak kunjung dimerdekakan. Konsesi-konsesi HTI, hutan tanaman industri, hak guna usaha, hak guna bangunan, izin tambang, proyek-proyek strategis nasional. Itu banyak masuk ke kampung-kampung, bank tanah, termasuk yang terakhir bagaimana dibentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang memang mulia untuk menertibkan konsesi-konsesi ilegal sawit. Itu justru melakukan pematokan-pematokan di tanah-tanah pertanian. Seperti yang kemarin terjadi di Serikat Tani Tebo, di Desa Tebo yang mengalami pematokan oleh Satgas PKH ini. Ada juga desa di Cianjur yang diplang oleh Bank Tanah. Padahal ini konflik agrarianya sudah sejak zaman Orde Baru, sudah jadi perkampungan, lumbung pangan nasional, lumbung pangan, sayur mayur dan seterusnya, tapi masih diplang oleh Bank Tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa presentasi yang ingin saya sampaikan, tetapi sebelum itu kami ingin menunjukkan realita di lapangan lewat video dulu. Sebelum ke beberapa slide ini, mohon ditayangkan ada 2 video yang menunjukkan realitas di lapangan tentang akibat dari jika reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Termasuk misalnya bagaimana petani, nelayan itu bisa mandiri, bisa berdaulat meskipun tanahnya tidak kunjung diakui. Mungkin itu bisa diputar dulu. Izinkan pimpinan. Silakan. Audionya mana audio?
ada audionya. Mandatnya di Pak Raja Juli. Tapi kenapa proses reforma agraria ini tidak kunjung diurus secara kolaboratif oleh para menteri? Dan kami sudah berpengalaman, selalu, oh kalau dengan masalah PTPN ke BUMN saja, oh kalau masalah kehutanan ke kantornya kehutanan saja, kalau masalah HGU ke Pak Nusron saja. Jadi rakyat itu sudah mengadu di tingkat Pemda, provinsi sampai nasional, di pingpong dan seterusnya. Tadi yang saya bilang, hanya ada kanal pengaduan tapi tidak ada kanal penyelesaian. Oleh karena itu, salah satu aspirasi yang kami sampaikan sebenarnya ada 24 masalah struktural agraria. Ada 9 tuntutan perbaikan yang kami minta. Ada yang sifatnya bisa sekarang juga sebagai keputusan politik, dan kita berharap juga nanti Bapak Presiden Prabowo bisa membuat diskresi hukum, diskresi politik supaya reforma agraria ini bisa berjalan, dan mendukung juga para menteri untuk bekerja sesuai fokus pada agenda reforma agraria pada 3 pokok, yaitu redistribusi tanah kepada rakyat. Tanpa redistribusi tanah kepada rakyat, redistributive land reform, maka itu bukan reforma agraria. Kemudian penyelesaian konflik agraria, kemudian pengembangan ekonomi menjadi kawasan-kawasan pedesaan yang produktif, yang dikelola, yang dikuasai, dimiliki oleh petani, nelayan, dan masyarakat adat secara kolektif. Yang terakhir, soal kelembagaan. Bapak Dasko, Pak Saan, kemudian Pak Cucun, kami menginginkan ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria. Kenapa? Karena sudah berulang kali. Dulu zaman Presiden Ibu Megawati, kami mengusulkan juga KNUPKA, ditolak, lalu diperkuat kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, udah jadi untuk Direktorat Penanganan Sengketa, tapi itu tidak terbukti bisa karena tadi konflik agraria itu lintas sektoral, ada yang berkaitan dengan kehutanan, tambang, dan segala macam. Kemudian juga kita mengusulkan lagi di transisi pemerintahan SBY kepada pemerintahan Jokowi, ditolak lagi, lalu sampai dengan sekarang. Tapi terbukti bahwa kelembagaan gugus tugas reforma agraria yang sekarang itu tidak jalan. Sedikit sekali yang jalan, tapi lebih banyak yang tidak jalan. Hanya rapat ke rapat. Outputnya pembentukan GTRA di tingkat kabupaten, pembentukan GTRA di tingkat provinsi. Bikin GTRA summit tiap tahun di tempat-tempat yang eksotis. Tapi tidak melibatkan petani, tidak melibatkan nelayan, tidak melibatkan masyarakat adat, tidak melibatkan CSO yang selama ini mendesakkan agenda reforma agraria. Jadi kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari Presiden, Badan Pelaksana Reforma Agraria yang langsung dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria. Karena kalau misalnya kembali lagi ke Kemenko Ekonomi misalnya, ada bias kepentingan. Kemenko Ekonomi pasti target pengadaan tanahnya untuk investasi skala besar, bukan untuk petani kecil, bukan untuk nelayan, bukan untuk orang yang nggak punya tanah penggarap, buruh tani, dan seterusnya. Jadi memang perlu ada kelembagaan khusus yang otoritatif, bersifat ad hoc. Di berbagai negara, reforma agraria itu ada time frame-nya. Misalnya kalau mau 9 juta hektar, targetnya mau dicapai dalam jangka waktu berapa? 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Tetapi di Indonesia ini nggak ada time frame-nya, nggak bersifat ad hoc. Harusnya ada lembaga khusus yang memang itu dipimpin langsung oleh Presiden, sehingga bisa mengecek progres dari setiap menteri dan lembaga. Termasuk karena di sini ada Ibu dari Menteri dari Pariwisata ya. Pariwisata itu penting, tetapi ada beberapa konflik agraria yang diakibatkan oleh pariwisata premium. Anggota KPA ada di Kumodo atau Modo Labuan Bajo, kemudian ada juga masyarakat adat di Toba, Danau Toba, itu juga akibat dari pariwisata premium yang itu merampas tanah rakyat. Jadi ini lintas kementerian, harus ada lembaga yang otoritatif, dan kemudian juga kami memohon kepada Bapak Pimpinan DPR agar membentuk pansus reforma agraria, sehingga dengan pansus ini fungsi monitoring, evaluasi dari pimpinan DPR, fraksi, komisi yang sifatnya lintas komisi ini bisa mengecek progres reforma agraria, berapa kasus yang selesai. Karena ini bukan kasuistik Bapak Ibu sekalian. Kalau kasuistik,
sama aja kayak pemerintahan desa, RT, RW ngurusin kasus-kasus. Yang kami mau adalah yang sifatnya sistematis secara nasional dan seluruh konflik agraria termasuk 1,7 juta hektar lokasi prioritas reforma agraria yang sudah ada di tangan Pak Nusron, kemudian Pak Raja Juli ini segera dieksekusi dan didukung oleh seluruh kementerian dan lembaga.